Kita sudah belajar menentukan gaya tegangan tali pada benda yang diam. Nah, kini kita akan belajar menentukan gaya tegangan tali pada benda yang bergerak. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada sebuah tiang kita gantungkan katrol dengan massa yang sangat ringan, kemudian kita gantungkan tali di mana masing-masing ujung tali kita berikan beban bermassa M yang berbeda. Yang satu M kecil dengan massa yang lebih kecil, yang satunya adalah M besar dengan massa yang lebih besar. Nah, ketika kita gantungkan seperti ini, maka akan muncul gaya tegangan tali pada tali penggantung si beban bermassa. Berapakah besar gaya tegangan tali T pada gambar? Dengan asumsi massa katrol sangat kecil sehingga dapat kita abaikan. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang benda dalam keadaan diam, pada kasus ini benda dalam keadaan bergerak, sehingga bisa kita katakan benda tidak dalam keadaan setimbang, sehingga dia memenuhi hukum kedua Newton. Berlaku persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kita bisa perhatikan karena M sebelah kanan itu lebih besar, maka gerak benda itu jatuh atau katrol bergerak searah jarum jam karena gayanya lebih kuat, gaya berat dari massa M besar. Persamaan sigma F sama dengan M kali A bisa kita tulis sebagai A sama dengan sigma F per M. Nah, karena gaya yang bekerja menggerakkan katrol ini ada dua, yaitu gaya berat dari massa M besar dikali G, dan massa adalah gaya berat dari M kecil atau M kali G, maka kita bisa tulis keduanya. Kemudian kenapa M kecil G kita tulis negatif? Karena gaya berat dari M kecil itu menarik katrol bergerak melawan arah jarum jam. Sedangkan katrol bergerak searah jarum jam karena gaya berat M besar itu lebih besar. Kita bisa sederhanakan menjadi A sama dengan M besar dikurangi M kecil dikali G ditambah M besar ditambah M kecil. Atau A sama dengan selisih massa dikali gravitasinya dibagi jumlah massanya. Sekarang misal kita asumsikan untuk massa M kecil adalah 4 kg dan massa M besar adalah 6 kg. Maka gaya berat masing-masing adalah W1 sama dengan 40 Newton dan W2 adalah 60 Newton. Bisa kita masukkan A sama dengan selisih dari 6 dan 4 atau 6 dikurangi 4 dikali 10 dibagi 6 ditambah 4. Sehingga diperoleh percepatan gerak katrol adalah 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian sekarang kita bisa tinjau sistem pada beban M kecil. Di situ ada dua gaya, yaitu T1 yang ke arah ke atas dan W1 yang arahnya ke bawah. Dengan beban massa M kecil ini bergerak ke atas karena dia tertarik oleh berat M besar. Kita bisa tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian T1 dikurangi W1 sama dengan M kali A. Mengapa T1 positif? Karena dia searah dengan gerak katrol, sedangkan W1 negatif karena dia berlawanan arah dengan gerak katrol. Kemudian T1 sama dengan W1 ditambah M kali A. Kemudian kita bisa substitusikan, W1 adalah M kali G, M-nya 4, G-nya 10, jadi 4 kali 10 ditambah M kali A, massa 4 dikali percepatan yang sudah kita peroleh tadi yaitu 2, jadi 4 kali 2. T1 sama dengan 48 Newton. Kemudian kita bisa tinjau sistem benda dengan massa M besar di sebelah kanan. Kita tahu massa M besar itu bergerak turun,
sehingga bisa kita tulis menjadi sigma F sama dengan M kali A. Kemudian kita uraikan menjadi W2 min T2 sama dengan M kali A. Kenapa sekarang W2 nya positif sedangkan T2 nya negatif? Karena W2 itu geraknya searah dengan percepatan benda, sedangkan T2 itu berlawanan arah dengan percepatan benda. Kemudian kita bisa tulis jadi T2 sama dengan W2 dikurangi MA. W2 merupakan 6 dikali 10, sedangkan MA adalah massa beban yaitu 6 dikali percepatan yang tadi yaitu kali 2. Sehingga T2 diperoleh 48 Newton. Nah, perlu kita perhatikan ini antara T1 dan T2 itu memiliki besar tegangan tali yang sama yaitu 48 Newton. Kita bisa tulis jadi T1 sama dengan T2 sama dengan T. Dengan catatan ini hanya berlaku apabila massa katrol sangat kecil sehingga massa katrol bisa kita abaikan. Kita perhatikan ilustrasi yang kedua. Masih ada dua beban digantungkan seperti pada gambar. Berbeda yang tadi, kedua beban digantungkan pada katrol. Kalau ilustrasi kedua hanya salah satu beban yaitu M2 yang digantungkan dalam katrol. Kalau pada ilustrasi pertama, kedua beban itu memberikan gaya berat yang memberikan sumbangsih terhadap gerak katrol. Kalau pada ilustrasi yang kedua, hanya berat M2 lah yang memberikan sumbangsih terhadap gerak katrol. Sedangkan gaya berat pada beban 1 itu tidak memberikan sumbangsih, dengan catatan meja dianggap licin. Dan massa katrol masih kita anggap sangat kecil sehingga dapat kita abaikan. Berapakah gaya tegangan tali pada sistem ini? Nah, bisa kita tuliskan lagi A sama dengan sigma F per M. Mengapa kita gunakan persamaan ini bukan sigma F sama dengan 0? Karena katrol atau benda ini dalam keadaan bergerak, dia tidak seimbang dan memiliki percepatan tertentu sehingga dia berlaku hukum kedua Newton, bukan hukum pertama Newton. Kemudian kita bisa katakan A sama dengan M2G dibagi M1 ditambah M2. Mengapa hanya M2G, tidak ada M1G? Karena M1G itu beratnya itu menekan meja dan tegak lurus terhadap gerak benda M1. Berbeda dengan M2, dia beratnya itu bergerak satu jalur atau satu arah dengan percepatan benda. Tapi untuk berat M1 itu dia tegak lurus terhadap gerak benda sehingga tidak perlu kita tuliskan. Kemudian kita bisa masukkan A sama dengan massa benda 22 dikali gravitasi 10 dibagi jumlah massanya itu 6 dan 2 sehingga diperoleh percepatan gerak benda adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masukkan lagi sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah T dikurangi W sama dengan M dikali negatif A. Nah, ini sedikit berbeda dengan tulisan tadi. Kenapa ini T yang jelas-jelas berlawanan arah dengan A kita tulis positif? Karena kita tuliskan A di ruas kanan itu dalam bentuk negatif. Jadi kita dalam kasus ini semua yang searah dengan sumbu Y itu positif yaitu T, dan semua yang berlawanan, semua yang searah dengan sumbu Y negatif yaitu W dan A itu kita tulis negatif. Sehingga kita tulis T min W sama dengan M dikali negatif A. Atau T dikurangi 2 kali 10 sama dengan 2 dikali negatif 2. Bisa kita tulis lagi T sama dengan 2 kali 20 dikurangi 2 kali 2. Atau T sama dengan 20 dikurangi 4. Sehingga gaya tegangan tali kita peroleh T sama dengan 16 Newton. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.